Halo, nama saya Nanda Komara. Saya tinggal di daerah Kunciran Mas Permai, Kota Tangerang. Film dokumenter ini ide dasarnya dari beberapa waktu lalu ada ironi bentrokan antara ojek pangkalan dan ojek online. Dari bentrok fisik, hujatan, intimidasi, sampai pelarangan-pelarangan masuk ke area-area tertentu. Dari ojek pangkalan yang dari wilayah saya ingin semacam menculik satu ojek untuk diajak ngobrol. Seberapa jauh pengetahuan dia tentang ojek online, sistemnya bagaimana bekerja. Mungkin mereka kan pernah dengar bahwa penghasilannya bisa lebih besar karena mereka lebih produktif. Ternyata Bapak Jamin nggak bisa ikut ngobrol karena kalau nggak salah mau jemput anaknya. Ya dijanjiin lagi untuk bisa ketemu sih besok. Ternyata Pak Jamin nggak bisa lagi, lalu dioper ke Pak Sarpih untuk bisa ngobrol sama saya. 30 tahun. Udah 30 tahun? Iya. Di pangkalan situ atau sebenarnya? Di situ aja. Kayak ojek-ojek online tuh. Nah, ya itu. Setahu Bapak ada apa aja, Pak? Ada merek ini kan Gojek Hah? sama Grabek. Hah? Tentu kesel lah. Kesel? Jadi penumpang kita kan berkurang. Iya. Ya nggak diapa-apain sih. Nggak apa-apa ya? Itu kan ya karena penumpang mau murah kali, jarak jauh. Jadi kan dia ngebel. Jadi Gojek sebetulnya mah Gojek nggak salah. Iya. Penumpang itu kan pengennya biaya agak irit. Ya kan kalau ngojek biasa mah kan standar itu. Nah itu katanya dengar tuh katanya Gojek gajinya sebulan 5 juta. Nah itu 5 juta berapa? Nggak kepikiran maksudnya Caranya gimana nah iya caranya itu yang saya nggak masuk akal gitu ibaratnya. Kamu nggak cara menjadi Gojek? Misalkan tadi caranya nggak tahu? Nggak tahu tuh. Nggak tahu. Iya. Misalnya sempat minat, sempat pengen tahu, apakah di situ takut faktor nggak solidaritas atau takut dimusuhin, apa gimana tuh Pak? Bagaimana Bapak ngegambarin jawaban itu? Kalau menurut saya sih, saya mau nggak ada minat daftar Gojek gitu. Nggak ada. Karena di situ kayaknya rezeki udah ini dah, udah pasti situ. Udah pada kenal semua dah orang-orang itu. Jadi kita menurut ini kan ada kadang-kadang langganan, sekolah. Gitu. Per bulan ada yang bayar 400 gitu. Tujuannya bisa berdampak ke mungkin penghasilan yang lebih baik, manajemen waktu yang lebih efisien. Iya. Misalnya gini, kalau saya sedikit ceritain, Gojek bisa aja sebenarnya diem di rumah. Iya. Kan terus ya sesuai panggilan. Iya. Saya sendiri belum pernah pakai Gojek, naik Gojek sama sekali sebenarnya. Kalau yang ojek biasanya yang ini nih, GoRide. Iya. Ini GoSend tuh yang kayak buat kurir-kurir. Oh iya. Ini ada GoFood yang buat beliin makanan misalnya. Oh iya, di ini apa? Ibaratnya Delivery gitu. Iya. Iya, GoMart belanja. Heeh. Itu Gojek kan perusahaannya, sebenarnya perusahaannya. Jadi kalau yang ojek drivernya sebenarnya tuh sebenarnya partner statusnya. Jadi bukan apa ya, bukan kayak karir. Kadang-kadang ngirim paket apa gitu. Iya, itu dia makanya kalau beberapa di sini tuh ada emang menggunakan tukang ojeknya langsung, kayak nganter makanan, nganter barang. Enggak kayak makeup artist kan mungkin bukan ojek ya kan. Cuman nih fasilitas yang Gojek kasih. Banyak pesanannya pasti lebih banyak rezeki. Kalau sedikit ya lagi agak sedikit. Nah, makanya kalau sistemnya bisa murah adalah ada subsidi dari sana, Dari misalnya perusahaannya. dari perusahaan gitu. Iya, ada subsidi. Jadi ya saya juga kurang tahu apa ada sistem gaji per bulan atau gimana. Yang pasti ada hitung-hitungannya sih. Kata mereka mah mereka gaji bulan ya. Gitu ya. Iya. Misalnya ada yang mesen nih, di blok A ada yang mesen orang. Ketahuan di sistemnya, bahwa ini ada yang mesen. Oke, misalnya Bapak yang ngambil nih pesan orangnya. Langsung ketahuan. Jadi jaraknya juga udah ketahuan. Jarak tujuannya udah dikasih tahu duluan. Dia yang akan dia bayar juga udah ketahuan jumlahnya. Harusnya selesai info-info ini ada minat. Nah iya, dibatin gitu ya. Ada. Karena udah sedikit jelasin bagaimana sistem penghasilannya. Nah, iya. Kok bisa banyak orderan sih, caranya gimana. Ojek online apa ada cerita begitu. Enak Jakarta. Ya orang keluarga dia sekolah bisa terjamin. Nih Pak, saya mau nawarin Bapak mau nyobain naik Gojek. Apa
apanya? Mau nyobain naik Gojek nggak? Di sini langsung sama saya. Jadi pesan 2. Mau nyoba nggak? Boleh, ayo. Bener ya? Iya. Kita coba pesenin ya. Iya, pesen coba. Iya, makasih guys. Makasih. Begitu kurang lebih. Itulah kurang lebihnya. Jujur ya Pak, kalau dari Mor ke sini Bapak biasanya mau nggak 12.000? Mau. Kan ya. Ya kita lagi jalan untuk balik ke lokasi awal tadi di Mor. Rencananya naik Gojek lagi ke sana order, tapi agak buru-buru. Tentuin titik destinationnya kok nggak kedeteksi di map, atau mungkin gue nggak tahu lokasi misalnya Mor jalan apa atau apa aja gue nggak tahu. Jadi akhirnya nyerah dulu deh, mau naik angkot aja ke sana baliknya. Nah, akhirnya di hari lain saya coba langsung ke pangkalan ojek untuk ngobrol sama ojek-ojek lain. Tapi karena udah agak kesorean, jadi di situ cuma sedikit, dan di situ akhirnya cuma ada Bapak Ateng yang bersedia untuk ikut ngobrol. Kalau ojek online sampai jam 2 jam 3 aja belum berhenti. Sebenarnya terserah. Kalau kita nggak mau ngambil ya bisa. Tetep ya. Tapi saya lihat masih banyak tuh. Apanya? Pada keluyuran jam 2. Ya itu kalau istilahnya kalau mereka nggak ada batas waktu, Iya, 24 jam, jadi terserah mereka. Kalau yang mereka masih ada tenaga, masih mau lanjut ya diambil aja. Jadi misalnya kalau nggak salah tuh ada misalnya ada 5 order dapat bonus 50.000, atau 10 dapat 100.000, jadi tergantung kebijakan di sana. Jadi kalau ada istilah lebih produktif, makanya jadi kalau dia akan jarang mangkal jatuhnya. Jadi pesanan bakal banyak terus, jadi ya makanya otomatis penghasilan per bulan bisa lebih besar. Jadi Gojek tuh tetap bisa nongkrong di sini, tetap bisa ada langganan bulanan sama yang lain tuh bisa. Jadi nggak ada yang pesen, kalau nggak mau diambil ya nggak usah. Iya, gitu. Tapi kalau diambil ya akhirnya dapat akumulasi penghasilan sebenarnya. Pokoknya setiap dapat tarikan Ya. 80% buat Ya. bapak, 20% buat perusahaan. Oh gitu ya. Ada potongan itunya. Tapi kayak tadi saya bilang, misalnya ada 5 tarikan dapat bonus 50.000. Iya, iya. Kalau mau gabung ya boleh. Sebenarnya emang tujuan aplikasi ini baik kok buat bantu Iya. meningkatin produktivitas juga, nggak rugi kok sebenarnya. Dia kagak mau apa. Iya, makanya yang sampai berantem kan tuh kan sebenarnya karena nggak tahu aja. Iya. Akhirnya kalau mereka gabung mereka rasain untungnya sebenarnya. Iya. Ya kan kalau nggak Ngojek- ngerti bagaimana? Iya, ngojek biasa juga masih Ngerti, bisa, nggak langganan tahu. bulanan juga masih jalan, bisa. Iya. Kata Rencananya adalah ngerekrut semua Iya. ojek pangkalan jadi akhirnya ya lebih produktif iya sih emangnya. gitu. Lebih Sistem mantap, ini juga lebih- masih bisa lebih mantap jalan lagi. juga, istilahnya tambahan sih. Ya, Pak. Kalau Bapak gimana, Pak? Maksudnya? Kalau ada pendaftaran Ya, insya Allah dah. Ya. Kalau insya Allah kalau misalnya ini anak saya mau bantu ojek pangkalan saya dulu. Kalau Iya. ada minat saya bantuin. Iya. Saya juga percaya sih pasti ribet. Iya. Apalagi kirim-kirim email Iya, misalnya nah, kan, iya. harus CV biodata, ntar saya yang bantu. Iya cara-cara itunya. Oke, jadi udah ketahuan minatnya. So, tinggal tunggu tanggal perekrutan, saya akan cari info lebih lanjut. Lalu kumpulin data mereka, dan semoga waktunya kekejar dengan deadline ini. Nah, semoga semuanya lancar. Amin. Ya, ini di website Gojek ya, info untuk perekrutan driver Gojek. Ya, sejauh ini sih sebenarnya persyaratannya tidak sulit. Bisa gua bantu untuk daftar. Jadi, tapi gini, menurut info yang terpercaya katanya untuk Jabodetabek tidak ada perekrutan sampai saat ini. Jadi kalau ada deadline tanggal 31 Maret untuk video ini tapi nggak bisa tercapai hipotesis gue apa rencana awal untuk merubah para ojek jadi Gojek, ya agak sayang ya, nggak bisa gimana ya, menyajikan akhirnya terjadi perubahan di kehidupan mereka di video ini. Ya, sayang sekali.